Buka dulu mihrabnya, belum salat tarawih kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, hadir bersama kita yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Ali, Magister Hukum Islam, yang bertindak selaku imam pada salat Ustaz kita pada malam hari ini. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik pada jemaah salat Isya yang insyaallah kita lanjutkan salat tarawih dan salat witir secara berjamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah senantiasa kita menyampaikan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmat-Nya juga, baik nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat Islam dan terlebih nikmat iman, sehingga pada hari ini, hari ke-17 Ramadan atau malam ke-18, kita melaksanakan sholat malam amalan kedua kita di bulan Ramadan tahun ini. Insyaallah rangkaian amalan kepada kita tahun ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dan juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang akan diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal informasi yang diantaranya yang pertama, keadaan kotak infak Ramadan kita sampai dengan malam ke-17 Ramadan, yaitu Rp135.000. Mulai lagi masuk sebesar Rp135.000, ditambah yang saldo sebelumnya itu sebesar Rp2.325.000, maka total menjadi Rp2.460.000. Kemudian lagi sebesar Rp2.460.000. Itulah keadaan kotak infak Ramadan kita sampai dengan malam ke-18 Ramadan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mendoakan kepada para leluhur kita yang senantiasa berinfak, berwakaf, bersedekah, baik secara tenaga, pikiran, moral dan materi. Semoga apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperluas rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi selanjutnya mengenai pelaksanaan peringatan malam nuzul Quran yang kita tetapkan jadwalnya, insyaallah kita laksanakan hari Jumat malam Sabtu atau malam besok. Ya, berkenaan dengan itu, kami atas nama pengurus masjid mengundang kepada bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Sayyidullah, kiranya nanti kita dapat hadir bersama mengikuti rangkaian ibadah Ramadan kita, dilanjutkan dengan memperingati malam nuzul Quran. Semoga dengan kita meramaikan malam nuzul Quran, kita semua yang hadir, anak keturunan kita merupakan generasi cinta Al-Quran. Amin. Generasi para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Lalu juga kami kiranya nanti ibu-ibu yang ingin berbagi takjil atau berbagi daripada siswa keluarga, boleh nanti silahkan dibawa
ke Masjid Syaifullah. Atas perkenan itu kami atas nama pengurus mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan nanti yang ingin turun bersama berbagi bersama jemaah Masjid Syaifullah ini. Itu informasi yang kedua. Kemudian informasi yang ketiga mengenai petugas sholat tarawih kita pada malam hari ini bertindak selaku imam yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Ali Minister Hukum Islam dan bertindak selaku bilal pada jadwal yang tertera yaitu pada kami dalam ini. Namun sampai dengan ini belum hadir, nanti mohon kesediaannya kepada kami Saidi untuk nama-nama petugas yang kami sebutkan tadi kiranya dapat melaksanakan tugas sampai pada waktunya. Namun seperti biasanya sebelum pelaksanaan sholat tarawih kita laksanakan, marilah kita sama-sama menyimak mendengarkan tausiah atau ceramah agama. Semoga dengan kita menyimak tersebut menjadi referensi bagi kita semuanya untuk meningkatkan kualitas amalan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian selanjutnya kembali kami mengingatkan kepada anak-anak kami, adik-adik kami, kiranya nanti masuknya pelaksanaan sholat tarawih dapat mengikutinya dengan tertib, dengan tenang, sehingga kita bisa menjalankannya dengan khusyuk. Dan juga kami mendoakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Muhammad Ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mau tipu Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalu malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Kami hormati para alim, para ulama, pemuka masyarakat, para ibu haji, ibu haja dan bapak haji yang dapat kami sebutkan persatu namanya. Pengurus Masjid Syarif Hidayatullah yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bertemu berkumpul lagi dalam rangkaian kita menunaikan sholat isya, sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal kita ini di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Ibu yakin tak pahala kita ini diterima oleh Allah? Loh, coba jawab. Apa ragu-ragu? Kira-kira yakin tak amalan kita ini diterima oleh Allah? Kita yakin dia berhenti. Bahasanya saya itu mau diterima apa dah? Tak tahu ni surga ku ada tidak, neraka ku tidak, siksa kubur ada ku tidak. Perasaan mau mati tidak balik-balik, saya nyelaka semua. Itu kan namanya kan, saya yakin gitu. Iya. Yang berjuang di gebuk apa-apa, saya tenang baik, saya tidak balik. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah ya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat, kuat, dan kita doakan banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu sholat karena dia sakit dan sebagainya dengan kesibukannya. Ada juga saudara-saudara kita yang lagi merantau jauh
ada yang lagi mencari rezeki, dan kita doakan yang mencari rezeki balik bawa duit yang banyak. Amin ya rabbal. Penting doakan wong. Pokoknya akan kita dah sukses, kita ubah doa wong. Kadang-kadang kita ni selama hidup ini kadang-kadang jarang mendoakan orang lain, mendoakan diri kita dewe. Apalagi nak doa wong yang tak bayar hutang dengan kita. Mampus. Pernah tak kamu kalau wong tak bayar hutang dengan kamu atau lambat bayar hutang, kamu ngomong, ya Allah ya Tuhanku, mintalah yang tak bayar hutang dengan aku itu rezekinya banyak. Ketika rezekinya banyak, ingat dengan aku, punya bayar hutang dengan aku. Pernah tak seperti itu? Paling kamu tu ngomong minta, mati gancang. Punya seumur-umur metulah. Makanya tak bayar hutang itu tu, oleh kenanya sempit terus kan? Menyelapang mudah-mudahan. Ya Allah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tentunya kita sudah menapaki malam yang berapa tadi? Yang ke-18. 12 hari lagi lebaran. Yang terasa. Artinya kita sudah masuk wilayah-wilayah menuju 17 ke atas. Insyaallah malam ini ada kunutnya. Aku pengen ketika kunut itu semangat. Bilal semangat, imam semangat. Ketika kunut, ketika doa, imam berdoa, Allahumma hadina fiman hadain, dijawab amin. Wa afina fiman afait, amin. Wah. Kenapa cuma banyak doa di sini, mau kamu di belakang? Allahumma hadina fiman hadain, maka kamu tadi kan? Kamu amin. Ujung terakhirnya aku belum. Wah, bina bimana baik, mata mana. Ujungnya aku juga ngomong mintalah, tidak hafal juga. Harus itu semangat. Karena salah satu doa ada baik di antara kamu ini yang dijawab oleh Allah. Entah yang duduk di pinggir, entah yang nendem, entah di mana ya. Yang pokoknya tidak tahu siapa yang dijawab oleh Allah. Nah ketika mengaminkan itu, kamu dah ngamin, sudah selesai. Nah itu ya, semangat. Jangan semangat ketika widih. Masya Allah. Aku keliling di Lubulingau ini adalah berapa masjid ya? 2 masjid inilah, 2, 3 dikit yo, 2 pokoknya. Masjid Sarif, Masjid An-Yaturim inilah yang paling kuat ketika nak nyebut witir. Yang hebatnya ketika imam menyebut melolowi. Masya Allah, alangkah hebatnya. Yang lain iya. Kalau imam mau witir, witir. 2 masjid ini masuklah wilayah belakang tu musola belakang. Kompak berarti dia gitu ni. Bagus. Semangat. Ada banyak yang harus aku sampaikan malam ini, Ibu, Bapak, hati-hati. Kita telah masuk wilayah yaitu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ayat yang dibacakan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu wilayah-wilayah daerah yang akan kita bertemu malam-malam Lailatul Qadar. Barang siapa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, satu malam dia bertemu, amalannya diterima 1000 bulan, bagaikan beramal 1000 bulan 80 tahun. Barang siapa bertemu, ketika kita sedang beramal, malaikat lagi turun yang aneh beramal. Nah itu bagaikan beramal 80.000 tahun sama dengan 80.000 tahun, 80 tahun 1000 bulan. Nah artinya kalau bertemu 2 malam kali kalau bertemu 5 malam 5 ke 8 400 tahun. Wajar kalau kita sudah meninggal dunia, kita masih dikenang oleh orang lain. Alangkah sayangnya usia mati, nasihatnya banyaknya peduli dengan masyarakat, tegur sapanya bagus, baik, uang menyayangi kematian kita. Itulah namanya panjang umur tadi. Bukan berarti panjang umur sampai 1000 tahun, makna dari panjang umur ini, berkah dari umur. Nah yang payahnya
Kita lagi mau oge-oge jalan ngomong-ngomong. Siapa lo gitu? Mati dah dalam. Disumpah wong gitu. Lagi berjalan masih hidup kita disumpah wong mati. Itu wong tidak senang lagi dengan kita. Amalan apa Pak Ustaz yang kira-kira? Ya terserahlah mana yang selama ini kamu beramal. Kalau kamu biasa mengamalkan subhanallah, 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 Allahu akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, min aliyil azim, laculah. Kalau kamu biasa mengamalkan la ilaha illallah, qul malikul haqqul mubin, Muhammadar Rasulullah, shodiqul wa'dil amin. Banyak amalan-amalan. Makanya dalam satu cerita ada namanya Ibnu bin Hanbal. Ibnu bin Hanbal itu seorang ulama besar. Ketika itu dia ini ngaku-ngaku suatu ketika dia pengen keluar rumah. Ketika dia keluar rumah, dia pengen terasa ingin menemui seseorang, tapi yang nak ditemuinya tidak paham siapa yang nak ditemuinya. Akhirnya dia berjalan. Ketika mampirlah ke sebuah masjid, sholatlah dia. Tapi sayang, masjid itu mergonnya tidak membolehkan umat Ibnu Hanbal itu datang masuk ke dalam masjid. Karena pakaiannya tidak menunjukkan seorang ulama besar. Jadi manusia ini pun memandang pakaiannya, bukan memandang siapa umumnya. Jadi tidak dibolehnya masuk. Nah apa? Tak usah masuknya. Sholat di luar sholatlah Imam Ibnu Hanbal ini luar. Ketika sudah sholat, dia berseberang jalan, dapatlah sebuah rumah. Rumah itu rupanya toko roti. Toko roti, rupanya bapak itu sedang membuat roti. Ketika sedang menggiling roti, dia sambil mengucapkan subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah. Dia Ibnu Hanbal makanlah roti itu. Akhirnya Imam Ibnu Hanbal bertanya kepada bapak itu, Pak, bapak lama sambil nguling roti, ngulung roti ini sambil membaca amalan ini? Oh, sudah lama aku ini. Lama tahun-tahun. Apa yang kau dapatkan dari kamu amalan kamu ini? Katanya sejak aku mengamalkan ini, anakku jadi orang hebat galau. Usaha aku di mana-mana berkembang. Oh, di Nabi Imam Ibnu Hanbal. Segala apa yang kupinta dengan Allah lah dikabul kalau uji Imam Ibnu Hanbal tadi. Cuma satu yang belum dikabulkan, aku ingin bertemu dengan ulama besar di negeri ini yang namanya Imam Ibnu Hanbal. Sampai sekarang belum pernah bertemu dengan dia. Tahu namanya baik, tapi wongnya belum pernah ketemu. Padahal Imam Ibnu Hanbal inilah wong. Nah, uji Imam Ibnu Hanbal, macam mana kira-kira kalau aku ngomongkan aku diri aku ni Imam Ibnu Hanbal, percaya tak kira-kira? Akhirnya dengan besar hati Imam Ibnu Hanbal ngomong, hai saudaraku, percaya tak kira-kira kalau Imam Ibnu Hanbal ini akulah wongnya. Dijemur oleh bapak itu dari pucuk sampai ke bawah, bapak itu langsung pingsan. Setelah pingsan, dipeluknya lah Imam Ibnu Hanbal tadi, baru dia mengakui bahwa inilah Imam Ibnu Hanbal. Bayangkan kalau amalan kita secara istiqomah, dasarkan kita ingin mencari ulama besar itu datang ke rumah. Itu gambaran. Ya. Jadi itu. Jadi yakinlah amalan kita ini akan diijabah oleh Allah. Sekecil apapun amalan, walaupun pendek, walaupun panjang, kalau kita secara istiqomah, insya Allah mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam-malam Lailatul Qadar ini banyaklah beramal. Ya. Nah, beramal di rumah silakan. Nah, di masjid silakan. Nah, cuman kayak penuh. Jangan jauh-jauh. Kaget ayunannya nak mana? Nak nyari malam Lailatul Qadar. Ya kemana? Ke masjid Al-Tirmidzi. Dah masingnya Al-Robit itu. Walau nyari ke Al-Robit bukan nyari malam Lailatul Qadar, tapi mencari Lailatul Qadariyah. Yo, jadi jengok, yo, lain cerita. Baik Bapak Ibu yang hormati, dua lagi yang sampaikan, ingat yang menghapuskan amal kita ini
yang menghilangkan amal kita ini ada beberapa macam. Salah satunya dua yang akan kusampaikan. Satu, yang bi qulubihim maradun bazadahumullahu maradun. Di dalam hati manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini namanya hati. Bila hati ini ada iri, dengki dan hasud masih tersimpan, dan kamu tidak mau berdoa untuk memperbaikinya, maka Allah tambahkan penyakit itu sejadi-jadinya. Iri dengki ini bahaya. Jangan main. Uang beli kipas angin itu yang demam. Uang beli kulkas masuk rumah sakit. Uang beli mobil langsung kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bahaya itu namanya. Kalau nengok kehebatan uang, bacalah Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu Nabi Sulaiman berdoa. Yang kedua, yang merusak amal ini tinggi angan-angan. Ingat cita-cita dengan angan-angan lain. Kalau cita-cita itu cita-cita. Kalau cita-cita lain disuruh oleh Nabi dia, kalau umat aku dah kata cita-cita, bukan umat aku kata Nabi. Boleh cita-cita. Ai bahasanya tahun ini kalau baik baca meli ini, ai baik kalau baik baca meli ini, cita-cita namanya. Tapi kira-kira tercapai, mulai tingginya bahaya. Maka ada satu cerita, ada seorang pemuda pergi ke dalam hutan ngambil madu, dapat madu seember, kemudian bawalah madu seember ini, nunggulah di pinggir jalan. Setelah di pinggir jalan, sambil nunggu kawannya jemput, dia ngomong, madu ini akan dibawa ke pasar. Setelah laku, kena beli kambing. Setelah beli kambing, kena beli sapi. Dia beli sapi, aku nak beli motor, Honda Beat, aku nak ninja ni aku. Nah, waktu meraktek ninja ni lah. Waktu dia mulai naik kaki, mulai ngegas, ngeput, kakinya terkumpullah di ember tadi. Akhirnya madunya terkumpul. Tak usahlah nak beli motor ninja, beli sampai kabel terbeli. Tinggi angan-angan. Itu ada cerita lagi. Ada cerita lagi orang daerah mana itu. Pokoknya ceritanya hebat juga. Ya mungkin daerah Musi kali ya, daerah Musi bela. Kena Musi dengan rawas lain gitu. Jadi dia cerita, dia ni berangan-angan. Nah, dia kan agak tak berduit kan. Nah, ujungnya kalau kage kau besar kage nak, kau bersunat kage, kita kage mengundang 40 dusun. Kebau kita sembeli sekandar. Itu nyata podcast Kendedes jam dulu. Ada ni ada cerita itu. Ternyata lambat laun anak ini semakin besar, bapaknya bangkrut. Setelah bangkrut tadi, bujang anak ini. Semakin bujang dia malu. Akhirnya merantaulah. Kena dia sampai bujang lumba sunat. Merantaulah ke dusun, ialah ke daerah Kak Benula. Wong daerah Rawas Hilir itu kalau nyayangi wong lanang dia manggil kulo. Kalau betino P lulu orang Belanda. Jadi kalau ini ngomong, kalau nyayangi yang lanang dia ngomong, "Lo dari mana lo kawan?" Nah, tahu wong ada sunat. Akhirnya pindahlah ke daerah lain, sama daerah lain juga, ke sebelahnya dusun awak juga. Kalau nyayangi wong ngomong kan kulub juga. Kulub dari mana lu? Nah, tahu kulo mamaku, aku belum bersunat. Akhirnya merantau jauh, tak tahu ni anakku masih hidup apa tidak itu. Lalu sunat aku belum, wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan tinggi-tinggi cita-cita, jangan tinggi angan-angan, yang sedang-sedang baik. Itu termasuk nazar yang tinggi juga. Kalau sedang-sedang dibolehkan. Cita-cita boleh, tapi angan-angan yang tinggi akan merusak amal kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang saya sampaikan. Ingat, pertama yang merusak amal adalah angan-angan. Kemudian yang merusak amal itu adalah kira-kira yang bukan cita-cita tapi angan-angan inilah yang merusak amal kita dalam ibadah kepada Allah. Dan melalui Ramadan 1445 ini mudah-mudahan amal kita diijabah oleh Allah, dan kemudian seluruhnya rangkaian-rangkaian kita memasuki yaitu
ganjil 10 hari terakhir ini itu malam Lailatul Qadar, kira-kira 21, 23, 25 dan kemudian 27. Bahkan Rasulullah dikabarkan melalui Siti Aisyah, Rasulullah sering lebih ketat lagi dia bermalam dan itikaf di malam 29, yaitu di bulan Ramadan. Tapi insya Allah mudah-mudahan Lailatul Qadar ini turun, ada yang mengabarkan dari awal Ramadan sudah turun. Nah itulah lebih kurang. Baik-baik yang kami hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.